Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Rania, usia 20 tahun, anak tunggal dari keluarga terpandang. Ayahku, Pak Damar, adalah pengusaha sukses pemilik beberapa perusahaan besar. Hidup kami serba cukup, lengkap dengan rumah mewah berlantai 3, 2 mobil mewah di garasi, dan staf rumah tangga yang selalu sigap melayani. Di mata orang luar, keluargaku tampak sempurna. Tapi entah kenapa, sejak kecil aku merasa rumah ini tidak pernah benar-benar hangat. Ada sesuatu yang selalu mengganjal, seperti bayangan yang mengikuti di belakang tapi tak pernah terlihat jelas. Salah satu yang paling mencolok adalah kehadiran Bu Lastri, pembantu tua yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun di rumah ini. Ia wanita pendiam, bersahaja, tak pernah membantah, dan selalu menjaga jarak. Tapi sorot matanya selalu berbeda setiap kali menatapku. Ada kesedihan yang tak terucap, ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Sejak kecil, aku terbiasa tidur di gendongnya, lebih sering bermain di dapur bersamanya ketimbang di kamar mewahku. Tapi anehnya, ayah dan ibu tiriku, Bu Anita, selalu melarang aku terlalu dekat dengannya. Bahkan saat usiaku 7 tahun, aku pernah memanggil Bu Lastri dengan sebutan Ibu, dan aku langsung dimarahi habis-habisan. Setelah itu, aku hanya boleh memanggilnya Bu Lastri, tidak lebih. Aku tak pernah tahu kenapa. Hingga hari ini, sampai malam itu, aku pulang larut malam dari kampus, karena ada rapat organisasi. Rumah sudah sepi, lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Aku melangkah perlahan menuju dapur untuk mengambil air minum. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara isakan pelan dari balik pintu dapur. Kupikir itu salah satu staf yang sedang menangis. Tapi saat ku buka perlahan pintunya, kulihat Bu Lastri duduk sendirian di lantai, menggenggam baju kecil bayi yang kusam, dan membisikkan sesuatu sambil menangis tertahan. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Ibu kangen sekali, Rania." Jantungku berdetak tak karuan. Apa yang baru saja ku dengar? Ia menyebut namaku dengan panggilan ibu? Aku nyaris menjatuhkan gelas di tanganku. Tapi saat pintu terbuka lebar dan Bu Lastri menyadari keberadaanku, ia langsung menyeka air matanya dan berdiri dengan gugup. "Maaf, Nona Rania. Ibu sedang membersihkan lemari lama. Maafkan saya." Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, dalam diam, ingin bertanya. Tapi suaraku seakan tercekik oleh kebingungan yang menyeruak tiba-tiba. Ia hanya menunduk, lalu dengan cepat keluar dari dapur tanpa memberi kesempatan padaku untuk bicara. Malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi tanda tanya. Kenapa Bu Lastri menyebut namaku sambil menangis seperti itu? Apa hubungan antara dia dan aku? Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu. Aku memulai dari barang-barang lama milik almarhum kakek yang masih disimpan di ruang kerja lantai 2. Kakek adalah orang yang paling bijak dalam keluarga ini, dan beliau sangat menyayangiku. Aku yakin, kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan, pasti jejaknya ada di tempat itu. Kunci ruangannya kusimpan sejak kecil, karena dulu sering bermain di sana. Aku membuka lemari tua yang tertutup debu. Banyak berkas, dokumen, dan album foto keluarga lama. Tapi satu hal menarik perhatianku. Sebuah laci kecil tersembunyi di balik tumpukan buku. Terkunci, tapi kuncinya tergantung di rak sebelah, seperti sedang menunggu untuk ditemukan. Tangan gemetar. Aku membuka laci itu. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat yang sudah lusuh. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang indah. "Untuk Rania. Bacalah ini saat kamu sudah cukup dewasa untuk tahu kebenaran. Raras." "Raras? Siapa Raras?" Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Isinya adalah sebuah surat dengan tinta yang sudah sedikit pudar. Surat itu penuh dengan kalimat panjang, penuh air mata,
seolah ditulis dengan emosi yang meluap-luap. Tapi satu kalimat di tengah surat itu membuatku lemas. Maafkan ibu yang tak pernah bisa memelukmu sebagai seorang ibu. Ibu selalu ada di dekatmu, tapi tak pernah bisa menyentuhmu seperti yang ibu inginkan. Ibu hanya bisa mencintaimu dalam diam. Maafkan ibu, Rania. Dadaku sesak, tubuhku lemas. Surat itu ditandatangani Raras Lastri. Bu Lastri, aku tidak gila. Aku tahu apa yang kubaca. Aku tahu surat ini bukan mainan atau iseng-isengan. Aku tahu ada sesuatu yang besar yang disembunyikan selama ini. Dan aku akan mencari tahu, apapun risikonya. Tanganku masih menggenggam surat itu ketika langkah kaki cepat terdengar dari arah tangga. Jantungku berdegup kencang. Aku buru-buru memasukkan surat ke saku dan menutup kembali laci rahasia itu. Tak lama, pintu terbuka dan suara khas ibu tiriku, Bu Anita, menggelegar. Rania, kamu ngapain di ruang kerja almarhum ayah saya? Aku menoleh cepat dan mencoba tersenyum biasa. Nggak apa-apa, cuma cari-cari album lama. Bu Anita menatapku curiga, tapi dia tak bicara lebih jauh. Ia hanya melipat tangan di dada, lalu berkata, jangan utak-atik barang lama. Banyak kenangan pahit di situ. Aku mengangguk cepat, lalu keluar dari ruangan dengan langkah gugup. Tapi dalam hati, aku justru yakin, kenangan pahit yang ia maksud pasti berkaitan dengan ibuku. Ibuku yang sesungguhnya. Malam itu aku membaca ulang surat Bu Lastri. Dalam surat itu, ia tidak hanya mengungkapkan rindu dan rasa bersalah, tapi juga menyebutkan bahwa semua yang terjadi adalah keputusan keluarga besar, terutama orang tua Pak Damar. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya dipaksa keluar dari pernikahan. Namun karena terlalu mencintai anaknya, ia memohon untuk tetap berada dekat dengan Rania. Maka, ia ditawari posisi sebagai pembantu. Tawaran yang menyakitkan, namun diterima demi satu hal, bisa melihat anaknya tumbuh meski dari kejauhan. Air mataku mengalir. Aku tak bisa membayangkan betapa pilunya hidup seorang ibu yang harus membersihkan lantai rumah anaknya sendiri, mencuci bajuku setiap hari, memasak untukku, tapi tak boleh menyebutkan siapa dia sebenarnya. Ia harus menelan semua luka dalam diam. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk kembali menatap mata Bu Lastri. Ia sedang menyiram bunga di taman belakang. Aku mendekatinya pelan-pelan, lalu berdiri di belakangnya. Ibu, bisikku. Ia terdiam. Air yang mengalir dari selang di tangannya seperti berhenti bersama detak jantungnya. Bu Lastri, aku tahu semuanya. Kataku lebih jelas. Ia menoleh perlahan, dan ketika tatapan kami bertemu, matanya langsung berkaca-kaca. Aku baca surat dari laci rahasia di ruang kerja kakek. Aku tahu kalau ibu adalah ibu kandungku. Bu Lastri langsung menjatuhkan selang di tangannya. Ia mundur satu langkah, tubuhnya bergetar. Tidak, kamu tidak boleh tahu ini. Nak, kamu belum siap menghadapi kenyataan ini. Tapi aku sudah tahu, Bu. Aku tahu kenapa ibu selalu menatapku seperti itu. Kenapa aku selalu merasa dekat dengan ibu meski kita tidak pernah benar-benar bicara. Semua potongan itu sekarang menyatu. Ia mulai menangis. Isaknya terhambat, seperti suara yang sudah lama tertahan. Aku hanya ingin dekat denganmu. Nak, itu saja. Aku tidak punya hak untuk mengambilmu kembali. Semua orang melarangku. Mereka bilang aku bukan siapa-siapa. Bahkan saat kau sakit demam tinggi waktu kecil, aku tak diizinkan menunggumu di kamar. Aku cuma bisa berdoa dari dapur. Aku menutup mulut, mencoba menahan tangis yang mulai membuncah. Kenapa mereka tega? Bu, kenapa ayah tega? Ia tak menjawab, tapi dari air matanya, aku tahu jawabannya. Karena dunia ini terkadang lebih memilih kehormatan daripada cinta seorang ibu. Tanpa berpikir panjang, aku memeluknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memeluk Bu Lastri bukan sebagai pembantu, tapi sebagai ibu. Pelukannya kaku di awal, tapi lalu ia membalas dengan erat, sangat erat, seperti memeluk sesuatu yang selama ini dirindukan setiap hari dalam doa. Tapi semua itu tak berlangsung lama. Dari balik jendela,
Aku melihat bayangan tubuh tinggi besar berdiri tegak menatap kami. Ayah, Pak Damar langsung keluar dengan langkah cepat. Sorot matanya marah, tapi bukan marah yang biasa. Marah yang bercampur ketakutan. Ia menarik tanganku menjauh dari Bu Lastri. Apa yang kau lakukan, Rania? Bentaknya. Aku hanya memeluk ibuku. Teriakku dengan suara gemetar. Pak Damar membeku. Bu Lastri terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jadi benar? Suaraku meninggi. Ibu kandungku selama ini ada di rumah ini, jadi pembantu, dan kau membiarkannya. Pak Damar menarik napas panjang. Wajahnya memucat. Kamu belum mengerti, Rania. Ini bukan sesederhana itu. Justru karena aku belum mengerti, maka sekarang jelaskan. Kenapa kau tega memisahkan aku dari ibuku sendiri? Pak Damar menatapku lama. Lalu ia duduk di kursi taman dengan tubuh lemas. Tangannya menutup wajah. Lalu berkata pelan. Ayah dipaksa. Orang tuaku tidak bisa menerima ibumu karena dia dari keluarga sederhana. Mereka bilang aku akan menghancurkan nama baik keluarga kalau terus bersama Raras. Aku takut kehilangan semuanya. Rania. Perusahaan, warisan, martabat keluarga. Maka aku memilih untuk berbohong. Dan kebohongan itu kau pertahankan 20 tahun lamanya. Tanyaku dingin. Ia tidak menjawab. Matanya memerah. Tapi aku tidak tersentuh sedikit pun oleh air mata itu. Semua harga diri dan kebanggaan yang dulu kupunya padanya, kini runtuh begitu saja. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu. Lalu menumpahkan semua tangis yang kutahan sejak pagi. Hatiku hancur. Tapi dari antara semua kepingannya, ada satu hal yang semakin jelas. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa berpura-pura hidup nyaman di atas luka yang dikubur orang lain. Malam itu, aku duduk di meja belajar, menatap surat Raras yang kembali kubaca untuk kesekian kalinya. Ada satu kalimat terakhir di surat itu yang kini terasa seperti cambuk bagiku. Kalau suatu saat kau tahu siapa aku, jangan benci ayahmu. Tapi tolong jangan biarkan aku terus jadi bayangan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan membawa cahaya pada bayangan itu. Keesokan paginya, rumah seperti diliputi ketegangan yang kaku. Tidak ada suara sapaan seperti biasanya. Tidak ada senyum basa-basi dari Bu Anita. Bahkan ayah menghindari tatapanku sepanjang sarapan. Tapi aku tidak peduli lagi. Semua topeng yang mereka pakai selama 20 tahun sudah hancur. Aku tidak akan ikut-ikutan berpura-pura. Aku turun ke dapur, mencari Bu Lastri, tapi ia tidak ada di sana. Ku kelilingi rumah, ke taman belakang, ke ruang setrika, bahkan ke ruang istirahat pembantu. Kosong. Tak kutemukan sosoknya dimanapun. Sampai salah satu art rumah berkata dengan ragu. Bu Lastri, katanya izin pulang kampung. Mbak Rania. Semalam. Apa? Tanpa pamit padaku. Ia mengangguk pelan. Katanya tidak akan lama. Cuma beberapa hari. Tapi hatiku langsung tidak tenang. Aku tahu itu bukan kebetulan. Aku tahu ini pasti perintah ayah. Aku menghampiri beliau yang duduk di ruang kerjanya dengan wajah tegang. Ayah suruh Bu Lastri pergi, kan? Ia tak menjawab, hanya menutup bukunya dengan cepat, seolah ingin mengalihkan pembicaraan. Aku tanya, Ayah, kau paksa dia pergi agar aku tak bisa lagi bicara dengannya, benar? Akhirnya ia bangkit berdiri, menatapku dengan mata merah. Ayah hanya ingin menyelamatkanmu dari kegilaan masa lalu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu cukup banyak. Dan satu hal yang paling ku tahu, dia adalah ibuku. Dia memang melahirkanmu, kata ayah pelan. Tapi ia juga yang hampir membawa kehancuran bagi keluarga ini. Kau masih kecil waktu dia mulai kacau. Ia depresi. Rania. Ia menolak makan, menolak menyusui. Ia menangis setiap hari, teriak-teriak. Keluarga kita khawatir, bahkan takut padanya. Aku tercengang. Semua ini tidak pernah disebut dalam surat Bu Lastri. Ayah yakin itu benar?
Atau itu hanya narasi yang dibuat keluarga besar untuk membenarkan keputusan memisahkan kami? Wajah ayah berubah gelisah. Kau tidak tahu bagaimana pengaruh keluarga besar dalam hidup ayah, Rania. Mereka mengancam mencabut semua, perusahaan, saham, bahkan warisan. Ayah memilih jalan paling tidak menyakitkan. Aku menatapnya lekat-lekat. Jalan paling tidak menyakitkan, untuk siapa? Untuk ayah? Atau untuk harga diri keluarga? Ia terdiam. Hatiku mendidih. Di hadapanku berdiri lelaki yang kucintai sebagai sosok pelindung. Tapi ternyata, ia adalah orang yang membiarkan ibuku membungkuk di lantai rumah ini selama 20 tahun, mencuci piring-piring kotor, menyikat lantai yang diinjak-injak anaknya sendiri. Dan semua itu demi nama baik? Aku berbalik. Aku tidak bisa lagi mendengarkan pembelaannya. Hari itu, aku menghubungi semua nomor yang pernah Bu Lastri tinggalkan di papan jadwal rumah. Akhirnya, salah satu nomor milik saudara jauh di kampung berhasil kuhubungi. Dari suara serak perempuan tua di seberang telepon, aku tahu, Bu Lastri benar-benar pulang dalam kondisi yang tak baik. Ibu kamu pulang dalam keadaan lemas dan bingung. Dia cuma bilang, semua sudah hancur. Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Aku tak bisa diam. Malam itu juga aku diam-diam keluar dari rumah. Aku menyamar, pakai hoodie, naik taksi, dan pergi ke terminal. Ku pesan tiket ke kota kecil tempat asal Bu Lastri. Aku tahu aku gegabah, tapi kalau aku biarkan ini lebih lama, aku akan kehilangan satu-satunya ibu yang pernah mencintaiku dengan tulus. Perjalanan ke desa itu penuh gelombang emosi. Sepanjang jalan aku membayangkan sosok Bu Lastri duduk sendiri di sudut rumah reot, menangis dan menyalahkan diri sendiri. Aku ingat saat kecil, ketika aku demam, hanya pelukannya yang bisa menenangkanku. Tapi waktu itu aku tak tahu siapa dia sebenarnya. Sekarang aku tahu, dan aku tak akan membiarkannya sendiri. Setibanya di desa, hujan turun deras. Aku berlari menembus jalan berlumpur hingga sampai ke sebuah rumah kayu kecil dengan dinding berlapis triplek usang. Di depan pintu, ada seorang wanita parubaya yang membukakan pintu dan menatapku dengan heran. "Kamu, Rania?" Aku mengangguk. "Di mana ibu saya?" Wanita itu membawaku masuk. Di kamar sempit dengan kasur tipis, aku melihat Bu Lastri terbaring. Wajahnya pucat, mata sembab. Tubuhnya kurus seperti hilang semangat hidup. Tapi saat aku mendekat dan memanggil pelan, "Ibu!" matanya terbuka perlahan. Butuh beberapa detik untuk ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah aku. "Rania, kamu datang." Aku langsung memeluknya. Erat. Dan kali ini aku tak akan melepaskan lagi. "Ibu, maafkan aku terlambat tahu semuanya. Tapi aku janji, mulai sekarang tidak akan ada lagi hari di mana ibu sendirian." Ia menangis di pelukanku. Untuk pertama kalinya, bukan air mata sedih, tapi air mata lega. "Aku hanya ingin memelukmu seperti ini. Setidaknya sekali saja dalam hidupku, sebelum aku mati." "Tidak, Bu. Aku tidak akan biarkan ibu pergi lagi." Aku merawatnya selama 3 hari penuh. Dan pada hari keempat, aku memutuskan sesuatu yang besar. Aku akan membawa Bu Lastri kembali ke rumah, tapi bukan sebagai pembantu. Aku akan memperkenalkannya sebagai ibuku di depan semua orang. Tak peduli apa risikonya. Waktu kami kembali ke kota, ayah berdiri di depan pintu dengan ekspresi campur aduk. Antara marah, takut, dan kalah. Tapi aku tidak mundur. "Ibu akan tinggal di sini," kataku tegas. "Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai wanita yang paling layak mendapat tempat terhormat di rumah ini." Ayah terdiam. Lalu Bu Anita keluar dari balik pilar. Wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan, Rania? Kamu akan mempermalukan keluarga kita." Aku menoleh tajam. "Bukan aku yang mempermalukan keluarga ini, tapi 20 tahun kebohongan yang kalian bangun." Aku menggandeng Bu Lastri masuk. Tangannya gemetar, tapi langkahnya mulai tegak. Ia bukan lagi seorang pembantu. Ia adalah seorang ibu yang akhirnya pulang. Dan meski badai belum usai, aku tahu satu hal,
Aku sudah membuka pintu yang selama ini dikunci rapat oleh kepentingan, oleh rasa takut, oleh ego. Sekarang, kebenaran itu mulai masuk, dan akan terus mengalir. Tapi setiap kebenaran punya harga. Sejak hari itu, rumah berubah jadi medan perang dingin. Bu Anita memilih diam dan menyendiri di kamar. Tak pernah lagi duduk semeja saat makan. Ayah, lebih banyak di luar rumah. Menghindar dari semua percakapan yang berkaitan dengan ibu. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, mereka adalah pengakuan paling jujur bahwa luka yang selama ini mereka tutupi memang benar adanya. Aku memindahkan kamar ibu ke lantai 2, bersebelahan dengan kamarku. Kuisi ruang itu dengan kasur baru, perabot hangat, dan foto-foto masa kecilku yang selama ini hanya tersimpan di album. Setiap hari kami mengobrol, menambal hari-hari yang dulu dirampas waktu. Ibu masih sering merasa canggung saat kupanggil, "Ibu." Tapi aku terus membiasakan diri, karena kini aku ingin menebus 20 tahun panggilan yang salah. Namun di balik semua ini, aku tahu ini belum selesai. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya setelah acara kampus dibatalkan mendadak. Rumah sepi. Aku membuka pintu pelan, dan suara 2 orang terdengar dari ruang tamu. Aku mengenali suara itu. Ayah dan Bu Anita. "Damar, kamu harus segera ambil keputusan. Gadis itu akan menghancurkan kita semua kalau dibiarkan terus dekat dengan Lastri." "Anita, tolong jangan bicara seolah dia bukan anakku sendiri." "Oh ya? Tapi selama ini kau juga membiarkan anakmu sendiri tinggal satu rumah dengan seorang wanita yang dulu kau campakkan demi status. Apa yang akan dikatakan pemegang saham kalau tahu? Kau pikir mereka akan tinggal diam?" "Ini bukan soal saham, Anita. Ini soal Rania. Aku sudah terlalu banyak salah padanya." Aku berdiri terpaku. Nafasku tercekat. Jadi selama ini, ibu bukan hanya dikorbankan oleh keluarga besar, tapi juga oleh strategi bisnis ayahku sendiri. Aku tak sanggup menahan diri. Aku mendorong pintu ruang tamu dan menatap mereka dengan mata terbakar amarah. "Kalau memang aku dianggap ancaman, kenapa kalian tidak sekalian singkirkan aku juga?" Mereka kaget. Bu Anita berusaha berdiri. Wajahnya memucat. "Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Oh ya? Kalau begitu tolong perbaiki pikiranku. Karena sejauh ini, semua yang kudengar hanya kebusukan orang dewasa yang mengorbankan orang lain demi martabat palsu." Ayah berdiri pelan. Matanya merah. "Rania, ayah memang bersalah. Tapi ayah hanya ingin kamu tumbuh dalam lingkungan yang stabil." Aku tertawa pahit. "Stabil? Rumah ini tidak pernah stabil, Ayah. Selalu penuh tekanan. Selalu ada rasa kosong yang tak bisa kutunjuk. Sekarang aku tahu, itu karena ibuku dikurung dalam diam di rumah ini." Bu Anita berusaha angkat bicara lagi, tapi aku menunjuk wajahnya. "Dan kau memainkan peran ibu selama ini dengan sangat baik. Tapi tahukah kau, senyummu tak pernah hangat. Pelukanmu tak pernah punya rasa." Seketika ruangan menjadi hening. Ayah menunduk. Bu Anita gemetar. Aku tahu kata-kataku seperti pisau. Tapi aku tidak menyesal. Luka mereka hanyalah goresan di permukaan. Luka ibuku, luka hatiku sudah mengakar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu satu persatu anggota keluarga besar yang selama ini mengatur segala keputusan. Paman, bibi, bahkan kakek dan nenek dari pihak ayah. Mereka semua menyambutku dengan senyum manis. Senyum yang berubah menjadi masam saat kutanya satu hal. "Kenapa kalian semua tega memisahkan aku dari ibu kandungku?" Kakek langsung tertawa dingin. "Karena dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Dia hanya gadis desa biasa. Kami tidak ingin darah kami tercampur dengan keturunan rendahan." Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. "Kalau begitu, aku akan mundur dari segala warisan keluarga. Harta, saham, nama besar, ambillah semua. Tapi aku akan hidup bersama ibuku. Karena yang kuperlukan bukan kemewahan, tapi kebenaran." Mereka terdiam. Wajah-wajah tua yang tadinya merasa berkuasa,
kini tampak ketakutan. Mungkin karena mereka tahu, aku bukan sekadar gadis kecil yang bisa mereka kendalikan lagi. Aku anak dari wanita yang mereka campakan. Dan aku kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk membalikan narasi. Malamnya, ayah masuk ke kamarku. Kali ini tanpa mengetuk. Ia berdiri lama di ambang pintu, lalu duduk di ujung tempat tidur. Ayah tahu kamu kecewa, benci, bahkan mungkin tidak bisa memaafkan. Aku hanya menatap lurus ke depan, tidak menjawab. Ayah tidak akan membela diri. Tapi tolong dengarkan ini satu kali saja. Aku mengalihkan pandangan, tetap diam. Tapi telingaku tetap mendengar. Dulu, ayah menikahi ibumu karena cinta. Tapi cinta itu tidak cukup di mata keluarga besar. Mereka menekan, mencaci, bahkan menuduh ayah sudah kehilangan akal karena menikahi wanita dari keluarga petani. Saat kamu lahir, ibumu mengalami depresi berat. Ia hampir menyerahkanmu pada perawat. Tidak tidur berhari-hari. Keluarga besar panik dan aku kalah. Ia mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ayah lemah, Rania, dan kelemahan ayah telah membuatmu kehilangan 20 tahun hidup bersama ibumu. Tak ada maaf untuk itu. Kali ini aku menoleh. Untuk pertama kalinya, kulihat wajah seorang ayah yang hancur. Bukan lagi lelaki berwibawa, tapi lelaki tua yang menyesal. Kalau begitu, jangan halangi aku lagi. Jangan suruh ibu pergi. Jangan sembunyikan kami. Ia mengangguk pelan. Ayah tidak akan menghalangi. Tapi kamu harus tahu, keputusanmu akan mengguncang keluarga ini. Media bisa tahu. Dunia bisnis bisa runtuh. Apa kamu siap menanggungnya? Aku berdiri. Aku hanya ingin satu hal. Ayah, jangan biarkan ibuku hidup dalam diam lagi. Karena kalau ayah tetap memilih diam, maka semua luka ini akan aku bicarakan sendiri di depan semua orang. Aku melangkah ke pintu, meninggalkannya sendiri dalam sepi. Dan malam itu, aku tahu satu hal pasti, perjuangan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian. Ibuku kini berada di sisiku. Dan dunia akan tahu betapa dalam luka yang bisa disembunyikan oleh nama baik dan kebanggaan keluarga. Hari pengakuan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pak Damar memanggil seluruh keluarga besar untuk berkumpul di rumah utama. Undangan disebar resmi, katanya untuk membicarakan hal penting terkait masa depan keluarga. Tapi aku tahu, jauh di balik kalimat itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan dibicarakan. Kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Dan kali ini, aku tidak akan diam di balik tirai lagi. Pagi itu, ibu berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Tangannya gemetar saat menyematkan bros kecil di dadanya. Aku berdiri di belakangnya, merapikan kerudungnya pelan-pelan. Ibu cantik, bisikku. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan tersenyum samar. Sudah 20 tahun ibu hanya pakai daster dan celemek. Rasanya hari ini seperti mimpi. Aku menggenggam tangannya erat. Kita tidak akan sembunyi lagi. Aku janji. Siang itu, ruang tamu rumah utama penuh oleh wajah-wajah yang selama ini mengatur segalanya dari balik layar. Paman, bibi, sepupu-sepupu dari berbagai kota. Semua mengenakan pakaian rapi, duduk berjejer seperti sedang menghadiri rapat penting. Tak ada satupun yang menyangka, acara ini akan menjadi panggung kebenaran yang tak pernah mereka bayangkan. Pak Damar berdiri di depan semua orang. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi suaranya tegas saat berkata, "Ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Sesuatu yang sudah saya sembunyikan selama 20 tahun. Semua mulai saling melirik. Istri pertama saya, Raras Lastri, bukan orang luar. Dia adalah ibu kandung dari Rania. Dia bukan pembantu. Dia adalah bagian dari keluarga ini yang kita kubur hidup-hidup demi harga diri yang palsu." Ruangan mendadak sunyi. Heningnya menusuk sampai ke tulang. Beberapa orang mulai berbisik. Beberapa lain saling pandang, tak percaya. Tapi sebelum siapapun sempat bicara, aku berdiri dan menggandeng ibu masuk ke tengah ruangan.
Izinkan aku memperkenalkan wanita yang paling berjasa dalam hidupku. Selama ini dia menyuapi aku makan, memandikanku, merawatku saat sakit. Tapi kalian menyebutnya pembantu. Hari ini, aku sebut dia ibu. Ibu hampir terisak, tapi ia menahan air matanya. Ia berdiri tegak di hadapan keluarga yang dulu menyingkirkannya. Paman tertua, yang paling berpengaruh, berdiri. Ini memalukan. Damar, kau tahu apa dampaknya untuk bisnis? Untuk reputasi? Aku langsung menoleh. Memalukan? Yang memalukan adalah mempekerjakan seorang ibu kandung sebagai pembantu selama 2 dekade. Kalian tidak malu saat memisahkan bayi dari ibunya? Hanya karena sang ibu tidak punya gelar bangsawan? Kalian baru malu sekarang, ketika topeng kalian mulai retak. Bibi yang lain ikut bicara. Suaranya tinggi. Rania, kamu masih muda. Kamu tidak tahu bagaimana menjaga kehormatan keluarga. Aku melangkah maju. Aku tahu persis. Justru karena aku tahu, aku tidak akan diam. Aku tahu bagaimana kalian menjaga nama baik dengan cara membunuh harga diri orang lain. Tapi aku tidak akan ikut menjaga kehormatan semacam itu. Pak Damar mendekat. Kali ini ia berdiri di samping ibu, menggenggam tangan wanita yang dulu pernah ia tinggalkan. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, katanya pelan. Tapi mulai hari ini, aku akan berdiri di sisimu, Raras. Aku lelah menyembunyikanmu, menyembunyikan rasa bersalahku, menyembunyikan kebenaran dari anakku sendiri. Seketika wajah-wajah itu berubah. Beberapa memilih berdiri dan keluar diam-diam. Beberapa tetap duduk. Tak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi aku tidak peduli. Dunia mereka boleh runtuh oleh kebenaran. Tapi hidup kami, aku dan ibu, baru saja mulai dibangun kembali. Hari-hari setelah pertemuan itu tak mudah. Kabar tersebarnya berita itu cepat menyebar. Media mulai menuliskan judul-judul provokatif. Saham perusahaan sempat turun tajam karena rumor yang menyebar soal aib keluarga. Tapi dalam badai itu, ayah tetap pada pendiriannya. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sebagai suami dan ayah, bukan boneka keluarga besar. Ia bahkan mengadakan konferensi pers dan mengakui semuanya, tanpa ada pengacara, tanpa naskah yang dibaca dari kertas. Saya menyesal, katanya. Tapi saya tidak menyesal mencintai Raras Lastri. Dan saya bangga punya anak seperti Rania, yang berani memperjuangkan ibunya lebih dari yang saya lakukan seumur hidup. Reputasi ayah perlahan pulih. Tapi lebih dari itu, hati kami yang selama ini rusak mulai sembuh. Ibu bukan lagi bayangan yang bersembunyi di balik dapur. Ia mulai belajar duduk di ruang tamu, menerima tamu, bahkan membantu keputusan-keputusan keluarga. Beberapa tamu awalnya masih memandang sinis, tapi ibu tak peduli. Ia hanya tersenyum. Senyum seorang perempuan yang sudah terlalu lama berdiam di kegelapan. Suatu sore, kami duduk di beranda. Angin sore membelai wajah kami, dan langit mulai berwarna jingga. Ibu masih takut? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Tidak lagi. Sekarang ibu merasa lengkap. Meski terlambat, ibu merasa telah pulang. Aku menggenggam tangannya. Aku juga, Bu. Aku juga sudah pulang. Dan hari itu, saat mentari perlahan tenggelam, aku tahu satu hal dengan pasti, bahwa kebenaran, betapapun perihnya, akan selalu lebih mulia daripada kebohongan yang dibungkus emas. Karena seorang ibu